warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, seharian di hutan bambu ada satu hal yang bisa saya pelajari. Nih, gini kan. Ini kalau kita jalan di hutan kayak gini, pasti agan-agan tahu lah nih. Kalau dia tanpa APD apapun, ini yang namanya nyamuk itu mengikuti kita. Mungkin ada puluhan nyamuk, bisa jadi ratusan, mungkin ribuan nyamuk ya, siap mengancam kita yang masuk ke hutan. Kalau yang saya alami nih hutan bambu, tanpa membawa APD yang cukup. Nih kalau nggak pakai autan nih, nggak pakai pengusir nyamuk, wah udah nyamuk pada di sini di tangan, ngabring gitu kan. Nah dia itu selalu mengikuti kita terus. Nah sehingga kita itu, nah untuk selamat dari nyamuk yang terus menguntit kita selama di kebun bambu ini, itu kita harus terus bergerak. Jangan sampai berhenti. Kita berhenti sedetik, 2 detik saja langsung nyamuk itu menyengat kulit kita. Langsung menyengat kulit kita. Nah maka ketika hal itu terjadi, yang saya ingat itu satu iktibar, satu pelajaran begini. Oh rupanya begitu ya. Oh rupanya begitu ya. Hati kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh berhenti sedikit pun. Hati kita harus terus bergerak mengingat Allah, 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 Allah. Atau kalimat lainnya Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar dan lain-lain. Atau bagi agan-agan yang berzikir dengan cara berpikir, pikiran jangan sampai kosong. Terus berpikir tentang makhluk Allah, terus berpikir tentang kekuasaan Allah. Pokoknya terus berpikir dan berpikir. Nah bagi agan-agan yang ingat Allahnya dengan cara bil ilmi, yaitu pikiran kita, hati kita itu jangan sampai kosong, harus nyantel terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja, sedetik saja kita berhenti bergerak mengingat Allah, langsung masuk setan tuh ke dalam hati kita, ke dalam mulut kita, ke dalam diri kita. Mereka langsung menguasai diri kita. Itu satu pelajaran yang dapat saya ambil ketika berada di hutan kayu. Ya, ketika berada di hutan kayu itu, kita berhenti sedetik langsung nyamuk menyengat kita. Nah, sama dalam kehidupan nyata, kita berhenti sedetik mengingat Allah, langsung setan itu mematuk kita. Bahkan dalam satu dalil dijelaskan bahwa ada seekor setan laknatullah yang jika divisualisasikan itu seperti seekor ular yang mulutnya itu mencaplok hati kita, siap mencaplok hati kita. Ketika hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulut tuh setan itu bersembunyi. Dia bersembunyi di balik hati kita menjauh. Kenapa? Takut hati kita sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah, pada gitu. Tapi begitu kita lalai berhenti, langsung setan itu mencaplok hati kita, menguasai hati kita. Nah kalau hati kita sudah dikuasai oleh setan, maka kemungkinannya yang keluar dari mulut kita adalah perkataan setan. Yang dilakukan oleh anggota badan kita kemungkinan ada yang dipengaruhi oleh setan. Nah tentu setiap orang itu punya kesenangan sendiri-sendiri tentang apa yang akan dia ucapkan. Ada yang sukanya mengucapkan zikir, ucapkan zikir. Ada yang suka mengucapkan tasbih, ucapkan tasbih, dan lain, dan lain, dan lain. Tetapi kalau agan-agan mau memilih satu zikir yang paling utama, maka ada satu dalil mengatakan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yaitu ucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau mau mengucapkan dengan cara berdoa atau syukur, maka afdhalu du'ai alhamdulillah. Itu tergantung kesenangan agan-agan, pilihan agan-agan. Untuk zikir pun itu banyak variasi. Contoh pengalaman saya nih.
Saya itu berbulan-bulan atau bertahun-tahun sampai sekarang itu belum selesai menulis sebuah buku tentang kumpulan zikir dan doa Imam Suyuti dari kitab Al-Jami' Ash-Shahir. Yang bermula dari satu pemikiran begini. Saya itu kepengin selalu bersama, dalam tanda petik, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Tentu banyak sekali caranya. Salah satu caranya adalah dengan membaca doa, dengan membaca zikir. Maka saya kumpulkan puluhan hadis tentang zikir. Saya baca ratusan hadis tentang zikir. Saya teliti ribuan hadis tentang zikir. Nggak ketemu-temu tuh, pusing malah tuh, saking banyaknya. Nah, karena apa? Karena terlalu serakah. Dalam satu ucapan saya, dalam satu tarikan nafas saya, kepengin sekalian zikir iya, doa iya, istighfar iya, lalu apalagi mengagungkan Allah iya. Pengen kumpul pekernek dalam satu kalimat, dalam satu tarikan nafas. Nah, pada akhirnya yang saya temukan, pilihan saya jatuh pada lafal la ilaha illallah. Kenapa demikian ya? Karena dengan mengucapkan la ilaha illallah kita sudah berzikir, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Iya, karena dengan mengucapkan la ilaha illallah kita itu sudah berdoa. Kenapa? Ada satu dalil mengatakan barang siapa yang sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih besar daripada yang diberikan kepada orang-orang yang sibuk berdoa. Gitu. Lalu yang ketiga, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kita juga sudah membaca tasbih. Kenapa bisa demikian? Ya, karena dengan mengucapkan la ilaha illallah kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua Tuhan yang ada. Dari semua yang dianggap Tuhan, gitu maksudnya. Tuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang dianggap Tuhan oleh manusia sangat banyak. Nah, kita itu mensucikan itu. Lalu kita juga mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disematkan oleh manusia-manusia yang bodoh atau yang dibisikkan oleh setan-setan yang terkutuk. Jadi dalam satu ucapan la ilaha illallah, dalam satu tarikan nafas la ilaha illallah, kita sudah membaca zikir, sudah berdoa, sudah membaca tasbih. Lalu kita juga sudah membaca takbir. Kenapa? Iya, dengan membaca la ilaha illallah itu artinya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan membaca la ilaha illallah kita juga sekalian membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa iya? Kita taunya la ilaha illallah itu kan karena Rasulullah yang mengajarkan kepada kita lewat para sahabat, lewat para tabi'in, lewat para nabi. Itulah. Jadi saat akhirnya kita temukan setelah berbulan-bulan mencari, bahkan bertahun-tahun nggak pernah selesai. Setelah ratusan hadis dibaca, setelah ribuan hadis dibandingkan, akhirnya sampai pada fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka sekarang mantep. Kalau kita pas ngalamun apa langsung balik lagi la ilaha illallah. Tetapi ilmu kita sudah mengatakan dengan satu kalimat itu kita sudah membaca zikir, membaca doa, membaca tasbih, membaca takbir, membaca sholawat. Juga yang keenam, kita itu sudah membaca hauqolah, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, kalau kita sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah, maka tiada yang lain yang berkuasa kecuali Allah. Kalau termasuk diri kita nggak bisa ngapa-ngapain, maka kita pasrah. Kemudian yang ketujuh apa? Yang ketujuh dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka kita juga sudah membaca ta'awud, perlindungan. Oh iya, dengan kita yakin seyakin-yakinnya la ilaha illallah, maka semua hal selain Allah takut kepada kita. Tanamkan keyakinan itu.
Contoh misalnya hati kita sedang la ilaha illallah, tiba-tiba ada setan mau ngapain, takut setan itu sama kita. Yakin? Kalau nggak yakin ya itu ente salah. Karena kenapa? Nggak ada sesuatu yang lebih berarti daripada kalimat la ilaha illallah. Dunia diciptakan, akhirat diciptakan, itu untuk orang-orang yang memuliakan la ilaha illallah dan untuk orang-orang yang menghinakan la ilaha illallah. Pusaranya la ilaha illallah. Surga diciptakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang memuliakan la ilaha illallah. Lalu neraka diciptakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang menghinakan la ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi semua diadakan, semua ditiadakan, sumbernya untuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba nikmati kalimat itu, rasakan detaknya di dalam hati kita, rasakan detaknya di dalam jantung kita, la ilaha illallah. Lalu rasakan mengalir bersama darah kita, bersama kaki saat kemudian melangkah. Rasakan manisnya di dalam mulut sehingga bibir terbuka, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmati, kasihkan kita bersama kalimat itu, sehingga nanti kemudian kita sampai pada apa yang dikatakan para ulama, bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nukmasu insyaallahu minal aminin. Nah, tapi itu satu pilihan. Itu satu cara mengingat Allah. Tentu bagi agan-agan yang punya kenikmatan sendiri dengan cara bersolawat, silahkan, bagus. Dengan cara membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silahkan, banyak pilihan. Tetapi lagi-lagi dasarnya adalah fa'alam, adalah ketahui ilmunya. Maka setelah kita tahu ilmunya, mau diam, diamnya adalah ibadah. Mau bergerak, geraknya adalah ibadah. Kalau tahu ilmunya. Sebaliknya kalau nggak tahu ilmunya, diamnya adalah nganggur. Gerak-geraknya adalah kosong. Kira-kira begitu ya kan? Nah, oleh karena itu, maka kita kembali ke awal, bahwa salah satu pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita berada di hutan, terutama di hutan bambu seperti ini yang banyak nyamuknya itu, kita jangan sampai berhenti bergerak. Kenapa? Karena berhenti kita bergerak itu artinya ada puluhan nyamuk langsung menghinggapi kita, menyerang kulit kita. Berhenti saja sedetik, 2 detik bergerak, itu artinya ada ratusan nyamuk yang akan menyerang kita. Itulah satu iktibar yang bisa kita ambil di hutan bambu ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita sekalian dan menjadi saksi bersama bahwa agan-agan yang menonton video ini termasuk orang-orang yang bertauhid kepada kalimat la ilaha illallah Allahumma amin. Mudah-mudahan menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang kepengin terus mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.